tadi yang baca nama Pak Rusman tadi malam pinjamin sudah ya, dimohon kepada bapak-bapak secara di luar bisa masuk dalam, masih kosong. Kemudian kalau bisa kita isi kursi yang di depan dulu, karena insya Allah kegiatan kesempatan akan diliput oleh TV1 ini. Jadi supaya bagus pengambilan gambar, diisi semua dulu kursi di depan. Pak Imam, boleh? Sudah. وأنت يا الله على باسمه يسمى المرحوم المذكور وله الفاتحة. الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi lagi yang makan dan minum, menurut syar'inya boleh menjawab dengan cara mengangguk seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah katuqatu la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dahlal jannah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tahlil taziah yang saya hormati, dan tentu para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik. Di sini ada bapak kita, mantan wali kota kita Pak Hidayat. Saya menyapa dulu, ada di dalam ya. Kemudian ada tokoh pendidik, Ustadz kita, sahabat saya Ramdan, Haji Ramdan Tompadio. Saya sangat dekat dengan beliau, sering baku gara-gara. Kemudian ada Fazul Fikar, ya subhanallah, dan tokoh-tokoh di sini, di sana juga tidak salah di dalam. Saya dengar tadi suaranya sahabat saya, ada Haji Narjum Bahmid. Ya, sebenarnya di sini banyak banyak sekali ustadz. Jadi kalau ibarat HP, sebenarnya saya yang berdiri di sini. Saya ini cuma casingnya saya sebenarnya. Ya, kita punya ustadz-ustadz di dalam ini jauh lebih baik. Tapi kebetulan saya yang dihubungi, alhamdulillah saya melaksanakan amanah itu. Dan orang-orang tua saya yang sungguh semuanya sangat saya muliakan, yang insya Allah semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini, insya Allah semoga semuanya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama tentu meskipun dalam suasana duka ini, patut kita untuk selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah hari ini kita datang bersama-sama, berdoa bersama-sama di sini. Nada yang kita ini banyak betul gitu loh ini. Saya jarang-jarang saya di BTN ini ceramah banyak begini orang. Ini menunjukkan bahwa insya Allah almarhum ini adalah orang yang baik, insya Allah. Berdoa bersama-sama, dan itu artinya minimal sekali nih dosa almarhum yang berhubungan
dengan interaksi dengan kita ini, dengan keridaan bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah minimal sekali dosa almarhum yang berhubungan dengan interaksi dengan kita ini, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita untuk mengenal dinul Islam, berjuang dengan seluruh jiwa, raga, harta, benda, tetesan keringat, bahkan tetesan darah beliau, sehingga alhamdulillah sampai juga Islam itu kepada kita, di mana salah satu ajaran Nabi tentang keislaman ini mengajarkan kepada kita bahwa ternyata setelah kehidupan dunia yang kadang-kadang menggiurkan ini, kadang-kadang menggelapkan mata ini, kadang-kadang membuat kita orang ini lupa diri, ternyata ada kehidupan yang lebih menjanjikan, ada kehidupan yang lebih abadi, yaitu kehidupan akhirat. Yang mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, rela atau terpaksa, siap atau tidak siap, kematian itu pasti datang. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi tidak usah ada yang punya cita-cita untuk tidak mau mati. Seperti biasanya saya kalau masuk ke acara begini, tahlil takziah begini, begitu saya parkir kendaraan, saya masuk di tenda, masuk di rumah, biasanya langsung saya tatap-tatap seluruh wajah-wajah yang hadir. Kenapa? Jangan-jangan ada yang mau menyusul. Pasti kita semua mau menyusul, cuma tidak ditahu kapan dan di mana. Cuma kalau saya bilang ada yang mau menyusul, biasanya yang muda-muda langsung cepat-cepat dia tengok-tengok yang putih-putih rambutnya. Maaf ayahanda bunda yang putih rambutnya, belum tentu yang putih rambutnya dulu meninggal. Orang itu mati, orang itu meninggal bukan karena dia sudah tua, tidak. Bukan juga karena dia sakit-sakitan, tidak. Tapi orang itu meninggal karena memang sudah ajalnya. Ada orang berbulan-bulan sakit, bahkan bertahun-tahun sakit, tidak mati, tidak mati. Ada juga orang tidak sakit, dia tidak sakit, badannya gemuk besar. Hati-hati yang gemuk besar. Badannya gemuk besar, baru-baru makan Indomie goreng 2 bungkus. Yang jumbo lagi, pakai mata sapi. Cuma duduk di kursi, cuma nonton bola saja. Nonton bola antara Perancis lawan Argentina. Pendukung Perancis, opor stay. Tapi malam itu di BTN ini malam itu tidak ada yang opor stay di sini. Opor 1. Begitu Perancis kalah melalui adu penalti langsung stres berat, tidak lama stroke, tidak lama stop, mati di kursi. Jadi saya himbau kalau ada yang nonton bola tidak usah lagi ada opor stay. Ya, tapi apalagi mau opor stay, Indonesia sudah kalah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ada juga orang tidak sakit, begitu langsung meninggal. Dan oleh sebab itu malam ini ingin saya berkata, tidaklah penting di mana dan kapan kita meninggal. Yang penting adalah kesiapan kita untuk menghadapi kematian ini sendiri. Siap tidak kita? Saya lihat ibu-ibu cukup banyak nih. Saya lihat lebih dominan ibu-ibu. Boleh saya menyapa ibu-ibu ini? Ibu? Tidak kompak. Ibu? Mau masuk surga? Mati dulu. Ya tidak bisa masuk surga kalau tidak mati. Kalau begitu saya mau minta tolong, bukan cuma ibu-ibu, semuanya yang hadir di dalam, di luar, semuanya dari ujung. Saya minta tolong sekali, tolong angkat tangan yang mau mati. Enak-enak ini, betul ini. Jangan setengah kopling begini. Nanti saya doakan. Ada sanggup, cuma 1. Kalau begitu saya mau minta tolong lagi. Tolong angkat tangan yang tidak mau mati. Tidak ada juga. Jadi dari Muhammad, Ustadz kita ini mau mati semua juga Ustadz. Tapi Ustadz aja dulu. Sekali lagi tidak penting di mana dan kapan kita meninggal, yang penting adalah kesiapan. Itulah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbekal engkau menuju dunia akhirat. Dan itu juga hampir setiap hari Jumat kita orang selalu dengar ini ayat. Ini ayat sangat populer. Selalu kita dikasih ingat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan coba-coba mati, jangan coba-coba tinggalkan dunia ini, kata Allah, sebelum kamu bertakwa, sebelum kamu beragama secara benar.
Ustaz, ini mau tanya Ustaz, bagaimana itu beragama bertakwa secara benar? Saya kira inilah poinnya yang ingin kita bicarakan malam ini, bahwa di dalam Al-Quran dijelaskan ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang siapa sebenarnya orang yang bertakwa itu. Tapi malam ini, karena keterbatasan waktu kita, juga keterbatasan ilmu yang saya miliki, mungkin cuma satu ayat, atau paling tinggilah 2 ayat yang ingin saya bawakan tentang siapa itu orang yang bertakwa. Kenapa cuma 1 atau 2 ayat ingin saya bawakan malam ini? Ya supaya saya diundang lagi. Malam ini saya angkat surat Al-Imran ayat 133, 134. Siapa itu orang bertakwa? Pertama, mudah-mudahan kita termasuk. Ini evaluasi diri, muhasabah, apalagi ini tahun baru Masehi 2023. Kita introspeksi diri. Yang pertama, mudah-mudahan kita termasuk. Tandanya orang yang bertakwa yang pertama, ketika dia berbuat salah, ketika dia berbuat dosa, maksiat, segera dia beristighfar, minta ampun dan bertobat kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Maka bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan surganya Allah. Artinya apa itu? Ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak bisa menyentuh surganya Allah sebelum ampunan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tunda bertobat. Nah, ini tandanya orang yang bertakwa yang pertama. Mereka yang mensegerakan tobatnya. Jangan tunda bertobat. Ustaz, jangan dulu bertobat Ustaz. Kita ini masih muda, enjoy saja dulu Ustaz. 60 tahun saja baru bertobat Ustaz. Kan dia sudah kira-kira 60 tahun sudah tidak bisa lari. Kalau pergi curi ayam pasti ditombak orang. Ya kalau matinya 6. Kalau 30, 20. Kita tidak pernah tahu ajal ini kapan datang. Bersegera. Timbul pertanyaan dari situ, Ustaz, apakah semua nanti dosa ini akan diampuni oleh Allah? Insya Allah. Sebanyak apapun Ustaz, sebanyak apapun, sebesar apapun, hanya ada satu dosa dari dalam Al-Quran yang tidak mendapat pengampunan dari Allah. Dosa apa itu? Dosa kemusyrikan. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah bilang semua dosa saya ampuni kecuali dosa-dosa syirik. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini, begitu banyaknya orang ini, saya menghimbau kepada kita semua, hindarilah amalan-amalan yang nyerempet kepada kemusyrikan. Hindarilah amalan-amalan yang berbau kemusyrikan. Cuma persoalannya, kadang-kadang kita tidak menyadari. Tiap hari kita angkat doa, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah saya menyembah, kepadamu ya Allah saya memohon pertolongan. Hilang saja cincinnya, langsung lari pergi sama paranormal. Suami bahugil dukun bertindak. Sekarang bukan hugil lagi namanya. Apa namanya yang terbaru, Bu? Oh, udah satu tukang gosip memang ini. Yang terbaru bukan pelakor. Yang paling baru itu namanya, kalau Pak Zul tahu ini, namanya Hugogo. Tahu itu Hugogo? Hubungan golak golita. Hindarilah dosa-dosa yang berbau kemusyrikan. Kalau yang lain Ustaz, diampuni. Sebanyak apapun, diampuni. Tapi Ustaz, saya ini beda Ustaz. Aduh, kasihan banyak sekali dosa aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'd. Bapak mantan wali kota kita, Bapak Hadi Hidayat, imam besar kita Bapak Dr. Haji Hamdan, dan seluruh jamaah sekalian. Almarhum, kalau bahasa kayak dibilang Tobelo, saya sama dia bawa di Gerindra dulu, kemudian sekarang di Perindo. Kalau ada bacaan doa, selalu saya dibawa. Biasa datang Pak Tanu dari Jakarta dengan Pak Maswara. Doa kita tadi ini beliau terima. BTN Pengabu sudah banyak kembali kepada Allah, seperti diatur bergulir satu persatu.
Tapi kita yakin mereka itu bagaimana Allah berjanji masuk dalam rahmat dan dalam surganya. Amin. Dan kita ini yang ditinggalkan tidak lain, seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi itu, hanya menyiapkan diri. Saya tidak berlebihan. Terakhir saya ingin menyumbangkan sebuah ayat untuk beliau. Tilawah Al-Quran, satu ayat saja. Mudah-mudahan dengan ayat ini beliau mendengar suara saya, dan dengan ayat ini menerangi makarnya dan bertemu dengan orang tuanya dan mertuanya juga. Pak Muhlis telah mendahului. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatun irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya ayyatuhan nafsul mutmainnatun ila rabbiki radiyatan mardiyah فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Untuk itu sambutan keluarga telah diamanatkan kepada orang tua kita, tokoh kita di sini, ya, Bapak Tengku Haji Hamdan Rampadio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayan al-karimil manan ar-rahimir rahman khaliqil insi wal jan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina Muhammadin khairul bariyat wa ala alihi wa sahbihi wal karamah. Bapak Ibu sekalian, saya kembali berdiri di hadapan kita sekalian menyampaikan sambutan keluarga. Yang pertama saya kira keluarga menyampaikan ucapan terima kasih kepada kita semua ini. Malam hari ini sepertinya lebih banyak lagi yang hadir daripada pelepasan jenazah. Saya kira ini menggambarkan bagaimana anak kami almarhum Arif Sulaiman begitu banyak berhubungan dengan siapapun tanpa batas, dan tentunya secara khusus pertama kami menyampaikan terima kasih karena di ucapan duka yang kami terima melalui karangan bunga. Pertama ada Pak Gubernur, kami menyampaikan terima kasih Pak Gubernur, Pak Arus Bastura. Kemudian ada juga dari pengadilan, dari hakim pengadilan, ada juga dari partai Perindo, di mana almarhum ini sebagai sekretaris
Umum Provinsi Partai Persatuan Republik Indonesia. Partainya Pak Haritano Sudibyo ya. Sudibyo apa Subagio? Sudibyo ya. Ya. Saya lupa juga karena saya orang partai. Ya. Yang kedua dari Peradi. Peradi ini beliau salah satu pengurus yang ikut membesarkan Peradi bersama-sama dengan Pak Abdul Rahman. Ada beliau di sini ketua wilayah ya. Beberapa di antara ini juga yang hadir pada saat pemakaman itu, saya kira selain orang-orang dari Peradi, Provinsi